Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Kang Demo. Oke, kali ini saya akan bahas sebuah tools atau alat yang menarik sekali teman-teman. Ini adalah alat AI yang dapat mengubah gambar atau video menjadi lip sync ya. Jadi nanti gambarnya berbicara dengan mulut ya, lip sync. Kemudian dan videonya juga dapat berbicara, dan lebih kerennya lagi teman-teman, nanti saya akan membuat video hasil dari yang sebelumnya standar ya, bukan standar, agak buram gitu, nanti saya akan rubah menjadi lebih high quality. Oke, video ini atau alat ini hampir serupa dengan, bukan hampir ya, serupa dengan did.com dan Hygen. Jadi teman-teman, ini toolsnya atau alatnya ini gratis, bisa digunakan di komputer teman-teman atau laptop teman-teman. Oke, kita lihat aja preview dari alat ini ya. I am a 30-year-old woman and my profession is a teacher at a private school, and the subject I teach to my students is English. Oke, jika teman-teman lihat di sini, WebTulip itu sama dengan Hygen dan juga DID. Tapi perbedaannya yaitu di sini ada menu pricing. Kita lihat previewnya. You can easily create a photo avatar with HeyGen, such as this one. Hello, this is how I sound. Hope you like it. More than Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Jadi benar-benar ini tuh foto menjadi talking atau berbicara dengan teknologi AI. Tapi di sini ada pricing ya, tentunya tidak gratis. Nah, begitupun di DID, foto bisa berbicara atau video. Kemudian di sini ada pricing juga, tentunya tidak gratis karena mereka sebuah perusahaan. Oke, bagi yang mau gratis tentunya bisa ikutin video tutorial ini, dan tentunya kalau gratis ya konsekuensinya yang harus kita terima yaitu ribetnya atau agak susah ya, seperti itu. Oke, bagi yang mau ribet silakan tonton video ini, bagi yang tidak mau ribet ya tinggalkan dan silakan berlangganan di yang alat-alat seperti ini, berbayar seperti ini. Oke. Yang pertama kita harus install Git di CPU atau laptop atau komputer teman-teman. Yang kita ketikkan saja di sini Git di Google, maka akan muncul download for Windows atau apapun itu. Tapi kali ini saya akan beri tutorial untuk Windows. Dan di sini ada beberapa. Selanjutnya bisa ini ya, bisa ya seperti itu ya, installnya next. Kemudian selanjutnya Anaconda for Windows. Di sini kita install. Ada instruksi installnya. Ya, ini simple sih, next aja seperti ini. Kemudian setelah itu saya asumsikan teman-teman sudah install keduanya. Kemudian kita akan lompat ke sini ya, ke halaman WebTulip dari GitHub. Penciptanya yaitu Rud Rabha, seperti ini. Halamannya, kemudian di sini ada instruksinya singkat sekali. Yang pertama adalah kita harus menggunakan Python, kemudian install fmpeg, kemudian install requirements ya, seperti requirement. Oke, kita buka Anaconda from seperti ini. Kemudian karena saya punya disk lain, di sini ada disk H, lokal disk H ya. Saya mau ke sana saja, ketik H. Bagi teman-teman misalkan D atau E, ketik saja E atau D seperti itu. Saya karena ada H, kemudian di sini saya punya folder latihan. Nah, saya mau masuk ke folder tersebut, latihan. Nah, sekarang saya sudah ada di folder latihan dan saya membuat satu folder, yaitu folder AI di mkdir. Di sini mkdir. Nah, mkdir ini untuk membuat folder ya, AI seperti ini, AI ya. Kemudian enter. Nah, sudah ada foldernya ya, folder dir.
Saya sudah mempunyai folder AI di sini ya. Nah, oke. Selanjutnya saya cd AI seperti ini. Saya masuk ke folder AI. Oke, dir. Nah, ini masih kosong ya, teman-teman. Oke, selanjutnya saya asumsikan teman-teman sudah install git clone. Git ya maksudnya, software git. Kemudian kita copy di sini ya, git. Tapi sebelumnya kita buat environment terlebih dahulu. Caranya yaitu di sini ada instruksinya sih sebenarnya. Kita copy sebagian. Oke. Kemudian di sini paste ya. Name namanya WAV to live 2. Kenapa saya pakai angka 2? Karena saya sebelumnya udah buat environment yang WAV to live untuk kebutuhan saya pertama. Ini adalah demo, jadi pakai 2. Nah, teman-teman bisa ikutin saja ya. Kemudian Python versionnya berapa ini? 3.6 ya. Versi Pythonnya 3.6. Oke, selanjutnya kita enter saja. Kita tunggu prosesnya. Ini prosesnya memakan waktu beberapa saat karena di sini ada tugas untuk mendownload Pythonnya ya, si Anaconda-nya itu. Oke, jika ada tampilan seperti ini sudah add 3,6 ya Python Y saja, ketik Y. Tadi Y enter ya. Nah, ini sudah punya environment yaitu WAV to live 2. Selanjutnya kita aktifkan. Copy ya, kopinya klik kanan, kemudian paste-nya juga klik kanan. Aktifkan. Oke, sekarang sudah masuk ke lingkungan Anaconda ya. Ke lingkungan Conda tepatnya. Selanjutnya kita akan clone ini ya, GitHub ini. Source-nya. Kemudian kita ke Anaconda lagi, Anaconda from, ketik git clone seperti itu, kemudian paste yang tadi link tadi, kemudian enter. Oke, dir, ketik dir. Nah di sini sudah ada folder lagi, WAV to live. Kita copy, klik kanan, blok klik kanan, cd WAV to live. Oke, di sini ada di folder latihan ya. Kalau saya karena tadi membuat folder latihan AI, kemudian WAV to live. Kemudian di sini saya berubah pada bagian ininya ya, requirement-nya. Kemudian saya hapus OpenCV-nya ya. Karena kita akan pakai OpenCV dari Conda. Oke, sudah di Ctrl S, kemudian kita close. Kemudian di sini ada instruksi lagi, kita harus ini dulu ya. Install ffmpeg terlebih dahulu. Oke, sudo apt-get install ffmpeg seperti ini. Oke, kita perintahnya seperti ini ya. Pip pip install ffmpeg, kemudian enter. Oke, sudah diinstal ke library ini ya, environment WAV to live. Kemudian di sini install juga, pip install, ke prompt lagi, kita paste di sini, kita install. Oke, di sini oke. Sepertinya ada error torch librosa. Oke, pada bagian ininya kita ubah lagi.
Di sini ada versi torch-nya. Kita hapus dulu terlebih dahulu lah, kita hapus dulu, kemudian kita save, kita ulang. Oke teman-teman, di sini proses download torch ya yang tadi terlewat, saya percepat kembali videonya. Nah, oke, sudah selesai ya ini proses install requirement-nya. Kemudian di sini ada yang belum terinstall, yaitu apa ya, OpenCV ya. Kita lihat. Oke, di sini ada ya. Kita install. Oke, di sini ketikkan conda install, kemudian C, kemudian menfo, copy, salin. Nah, kita enter. Sepertinya kita install ini aja ya. Open. Nah, kita install conda install C. Tadi perintahnya conda install strip atau dash C menfo OpenCV ya. Jadi langsung di sini langsung banyak kita ininya ya. Kita installnya, kemudian yes saja. Nah, sejauh ini teman-teman sudah selesai ya, selesai dalam proses instalasinya. Saya rasa sudah selesai. Kemudian kita mundur lagi di sini di halaman. Kita download modelnya ya. Modelnya seperti ini. Yang ini banyak model, tapi saya sarankan download yang ini saja ya. Karena yang ini juga bagus sebenarnya, tapi lebih bagus ini untuk kasus yang saya peragakan. Jadi caranya download di sini ya, seperti biasa. Download, kemudian setelah hasil downloadnya sudah ada, nanti pindahkan ke checkpoint ini ya, ke folder checkpoint. Tadi kan saya buat di folder latihan AI atau AI Web to Live, kemudian checkpoint. Nah, saya sebenarnya sudah download, nanti saya cari dulu filenya di mana ya. Nah, saya kopikan filenya yang hasil download. Nah, ini saya sudah punya satu file webtolib.pth ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada perintah ya. Sebelumnya, sebelum saya salin kode ini, saya di sini kan ini bisa MP4, kemudian juga PNG atau JPEG ya. Saya di sini sudah punya bahan. Nanti saya jelaskan di folder latihan. Oke. Di sini saya sudah punya bahan yaitu MP3 audio. Jadi teman-teman bisa buat di sini ya, di apapun itu, pembuat suara atau bisa suara teman-teman sendiri. Yang disarankan itu bahasa Inggris, meski bahasa Indonesia juga bisa, tapi ini bibirnya yang lebih fasih itu bahasa Inggris. Oke, saya di Eleven Lab generate, durasinya 8 detik. Kemudian saya mengambil sampel dari sini ya, Anthem Podres, seorang wanita muslim, video ini sebenarnya, tapi saya capture di bagian tertentu menjadi PNG ya. Ada MP4-nya, kemudian PNG-nya. Nah, ini durasinya, kalau video durasinya harus sama ya. Harus sama, misalkan videonya 8 detik,
audionya 8 detik juga, atau kurang dari 8 detik juga tidak masalah. Seperti ini cuma 7 detik, tapi jaraknya tidak terlampau jauh ya. Nanti soalnya akan berulang repeat berbicaranya. Oke, kita demokan atau kita pindahkan ini folder ini. Ini saya copy. Kemudian ke Web2Lib. Nah, di sini belum ada folder tertentu ya. Saya buat folder input di sini. Input. Nah, ini adalah folder baru ya buat menyimpan ini footage. Oke. Nah, ini folder baru. Kemudian selanjutnya di sini ada perintah, kita copy saja, bisa copy seperti ini, masuk ke tambah tempel ya. Di sini kan ada checkpoint fat, di mana checkpoint fatnya atau modelnya ada di sini. Sorry. Ada di latihan AI, kemudian checkpoint. Nah, ada di sini ya. Ada di checkpoint. Oke, checkpoint kita copy saja. Kemudian di sini paste yang pas CKPT ini. Kemudian slash seperti ini, dan kita copy namanya aja ya, bukan copy ininya. Nah, ini modelnya, kita paste seperti itu. Kemudian berikutnya np4-nya pada folder input. Kemudian slash namanya apa tadi ya? Kita ingat namanya. Saya coba untuk PNG dulu. Ya PNG dulu, MSLM, atau saya langsung ke MP4 saja ya. Untuk MP4 ini disarankan yaitu resolusinya seperti ini ya, 480 atau 720 masih lumayan bisa lah di komputer saya, tidak terlalu lama. Semakin tinggi resolusinya maka semakin berat ya. Saya pakai yang 480p resolusinya. Kemudian di sini ada input, device saja tempel. Kemudian di sini ada input juga, audionya ya, input. Kemudian di sini namanya seperti ini. Sorry. Oke. Di sini saya rasa sudah. Kemudian kita copy ini, salin ke Anaconda ini. Pastikan fatnya seperti ini ya di Web2Lib folder akhirnya. Kemudian langsung enter saja. Sorry. Sebelumnya saya cancel ya barusan. Karena teman-teman belum install ini ya. Nah, ini installnya di sini linknya. Nah, oke, di sini linknya. Jadi langsung download yang ini ya. Nah, ini filenya besarannya 85 MB. Oke, teman-teman download terlebih dahulu. Kemudian setelah di-download saya cancel karena saya sudah punya. Setelah di-download nanti rename jadi seperti ini ya, ininya. Kemudian letakkan di face detection, kemudian detection, kemudian SFVD, kemudian di sini letakannya ya.
Saya akan copy dari yang file yang sudah ada. Oke, saya paste di sini, tempel. Nah, nanti teman-teman kalau tidak seperti ini namanya, rubah saja seperti ini, S3FD. Oke, selanjutnya, ini juga sebagai tutorial ya. Nah, tadi kan di close, saya langsung close karena mendownload ya, terlalu lama. Jadi saya kembali ke sini, kemudian CD latihan, CD apa ya, AI, kemudian CD apa lagi nih, WAV to live, di WAV to live. Ini bersifat case sensitif ya, kalau W besar dan W kecil dianggap tidak sama kalau tidak salah ya. Kemudian di sini tadi diingat-ingat ya, environment-nya itu waktu lib 2. Jadi langsung di sini aktifkannya yaitu dengan cara conda activate, kemudian yang tadi environment-nya web to live 2. Oke. Kita cek, bisa cek di sini sebenarnya di user. Kemudian Win mungkin beda-beda. Kemudian di sini ada Anaconda environment. Nah, ini ya sama. Di sini saya punya beberapa environment, atau bisa copy saja di sini kalau takut salah ketik. Tapi bagi teman-teman yang tidak di close tadi, nggak usah seperti ini. Oke. Nah, ini sudah aktif, tandanya seperti ini ya. Ada di lingkungan kondanya. Oke. Selanjutnya kita ulang, atau saya akan paste ini saja langsung. Di sini enter. Oke, jika tandanya seperti ini, artinya sudah berhasil ya. Kita bisa cek di sini ada di menu waktu live result ya, seperti ini. I am a Kita putar 30-year-old saja. woman, and my profession is a teacher at a private school, and the subject I teach to my students is English. I am a 30-year-old woman, and my Nah. profession is a Bisa teman-teman perhatikan bahwa bibirnya ya ngeblur seperti itu. Nanti kita bisa perbaiki. Jadi ada tugas lagi buat teman-teman, yaitu install di sini Blender org. Ada tugas yaitu install Blender org seperti ini. Kemudian download, kemudian install. Ini seperti mudah, next saja ya cara installnya. Kemudian di sini saya sudah punya Blendernya. Sebenarnya banyak sih aplikasi yang misalkan kalau punya After Effects atau apa ya, intinya kita akan membuat video menjadi sequence image, yaitu PNG ya. Di sini ke new, kemudian video editing. Oke. Sebelumnya kita baca dulu terlebih dahulu di sini spesifikasinya 480 kali 852. Oke, 852, atasnya 480. Oke, kemudian frame per second-nya yaitu 30, bisa dilihat lagi. Ada 30 frame per second-nya. Kemudian apa lagi? Di sini folder. Nah, di mana disimpannya? Mungkin saya coba di folder ini ya, temp saja ya. Atau saya buat folder temp, kemudian apa ya? Web to live. Oke, di sini saya punya folder web to live.
di enter, kemudian save. Kemudian di sininya kita pilih PNG. Oke, sudah pas ya, di sini cuman setting seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan add videonya, hasil videonya yaitu di sini. Kita copy saja alamatnya, copy address. Kemudian masuk ke sini. Kemudian add movie, kita paste saja di sini ya, Ctrl V, maka langsung tuju ke path yang tadi, add movie. Oke, sudah pas. Tapi ininya kelebihan ya. Di sini hanya sampai frame berapa? Sampai frame 222. Bisa dilihat di sini sama frame 222. Kita ubah n-nya juga 222. I am a Kita coba 30-year-old putar. woman and my Oke, sudah cocok ya. Langsung kita render animation. Nah, yang ini ya menunya. Nah, ini proses render. Maka akan masuk ke folder C tadi ya, C, kemudian temp. Nah, web to lib. Oke, saya meletakkannya di C, web to lib. Udah selesai. Di sini sudah selesai, tandanya berhenti, frame 2222. Oke, di sini saya biarkan saja blendernya, jangan ditutup. Nah, ini menjadi sequence seperti ini ya, image. Nah, selanjutnya ada tugas lagi teman-teman. Jadi tugasnya yaitu teman-teman harus install Stable Diffusion Web UI Automatic 1111. Caranya nanti di link di deskripsi, cara installnya bagaimana saya sertakan. Kemudian saya asumsikan teman-teman sudah menginstal ini Stable Diffusion. Kemudian pilih ke extract. Dan scale-nya kita kesatukan saja, resize-nya, resize scale-nya. Folder extract, resize. Kemudian di sini kita coba, ini kita buang ya. Oke, kita coba folder yang ini terlebih dahulu, atau file yang ini kita perbaiki perlahan ya, sebelum kita perbaiki bulk atau semuanya. Gvegan-nya saya rubah ke 0,5 semisalnya. Nah, ini udah bagus ya bibirnya ya. Jadi hampir mirip tapi diperbaiki, direstorasi. Bayangkan kalau misalkan ini ya. Nah, ini seperti ini ngeblur. Tapi di sini Gvegan ini memperbaiki bagian wajahnya. Kemudian kita tambahkan lagi kode format 0,5 misalkan, kemudian ininya 0,7 ya, kita coba lagi. Oke, sudah lumayan mulus ya, jangan terlalu banyak karena ini tuh nanti bisa ada perbedaan ya gerak bibirnya. Coba 3 misalkan. Oke, saya rasa cukup 3 untuk Gvegan-nya. 0,3 maksudnya. Kemudian, nah ini kan sudah oke lah. Kita perbaiki wajahnya ya. Kita akan buat semua. Ini hanya di unchecklist. Menggunakan setup seperti ini. Langsung kita semuanya ini. Caranya itu folder ini copy. Sebelum di copy saya membuat folder untuk finalnya ya. Ctrl Shift N. Oke, saya Ctrl Shift N. Nah, di sini saya bikin final seperti ini, folder final ya. Nah, ini masih kosong. Kita copy address. Nah, output pada bagian outputnya yaitu ke folder final atau final. Kemudian inputnya ke folder what to live. Nah, seperti ini ya, path-nya. Kemudian kita generate saja. Nah, di sini prosesnya itu tidak ada proses ya, kita tidak bisa menebak. Di sininya juga tidak ada proses persentase. Jadi cara menebaknya itu kita masuk ke folder final.
jumlah frame awal atau frame pertama atau frame yang belum direstorasi wajahnya yaitu 222 ya. Jadi kita bisa hitung di folder final juga ini baru 33, 34, kemudian akan bertambah tunggunya sampai 222. Maka suara di sini sebenarnya suara GPU atau PGA card saya benar-benar tinggi. Saya akan menyalakan kipas di sini karena panas sekali kipas di casing ya. Ini proses rendernya yang cukup mengorbankan GPU juga. Oke, bagi teman-teman yang cuman punya CPU, ini bisa sebenarnya, tapi ya mungkin akan lebih lama ya untuk pemrosesan dengan CPU dibandingkan GPU atau VGA card. Oke, kita tunggu hasil proses. Oke, teman-teman, di sini 22 item sudah jadi, tandanya sudah selesai. 22, maksudnya 222. Disertakan juga ini GPU-nya makin melemah, berarti prosesnya itu sudah selesai ya. CPU-nya juga sudah selesai. Kemudian ada 222 item. Kemudian kita ke Blender lagi. Nah, Blender. I am a 30-year-old. Ini cuplikan yang awal. Kemudian kita di sini ya ke frame pertama. Yang hasil final ini kita copy address dan add, kemudian image sequence ya, image sequence, kemudian di sini face. Nah, akan mengarah ke hasil final. Kemudian ketik A ya, bukan Ctrl A tapi A saja, maka all terpilih semua. Add image strip. Nah, ini sudah masuk ke Blender ya. Kita putar coba videonya. I am a 30-year-old woman and my profession is a teacher at a private school. And the subject I teach to my students is English. Nah, sudah diperbaiki ya bibirnya. Jadi yang semulanya yang buram menjadi bagus, terrestorasi. Oke, kita akan save tapi ke format MP4. Caranya yaitu tinggal di sini ya. Pilih FFmpeg video, kemudian encodingnya MP4, MPG4 ya. Kemudian H264, quality-nya dan sebagainya, audionya AAC. Oke. Selanjutnya foldernya kemana ya? Foldernya ke sini juga, Work to Live video, misalkan saya buat video ke sini ya, ke folder video, save folder video. Selanjutnya render animation kembali. Oke, ini framenya kita lihat. Nah, 222 ya, framenya berarti berhasil. Oke, kita buka hasilnya di sini di Web to Live, kemudian video. Dan kita putar. I am a 30-year-old woman and my profession is a teacher at a private school. And the subject I teach to my students is English. I am a 30-year-old woman and my profession is a teacher at a private school. And the subject I teach to my dan itu di hasilnya, yaitu kita sudah merestorasi bagian yang blur ininya, dan ini adalah akhir dari sebuah tayangan video yang panjang. Ini bakal panjang banget saya rasa, karena saya mungkin 30 menit mungkin. Bagi teman-teman yang berminat atau hobi dengan seperti yang saya lakukan, yaitu melakukan eksplorasi dengan tools AI, maka teman-teman bisa subscribe video ini. Jika teman-teman sudah menonton sampai sejauh menit ini, berarti teman-teman menyukai video ini dan perlu untuk subscribe dan bunyikan tanda lonceng pada video atau pada pengaturan di YouTube teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di sesi latihan berikutnya.